Start ini. Masuk ngomong Pak, malah gue gini-gini suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kepada Bapak SMP Negeri 1 Karangposo, Bapak D.S. Sugiono, yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru dari calon penggerak angkatan 7. Yang saya banggakan, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir di ruangan ini. Perkenalkan, saya Farah selaku pembawa acara akan mengajak Bapak Ibu dalam acara susunan sosialisasi disiplin positif oleh calon penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Karangposo. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dan penyampaian pemateri pada Bapak Ibu. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, selanjutnya sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangposo pada Bapak Sugiono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bakal yang saya hormati, teman-teman guru, dan lebih khusus kepada CGP Angkatan 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka untuk sosialisasi CGP Angkatan 7 dengan judul budaya positif. Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada CGP Angkatan 7. Saya tidak tahu ternyata CGP itu harus berkorban banyak, termasuk hari ini menyediakan konsumsi dan sebagainya. Sekolah tidak membantu apa-apa, padahal yang usulnya nanti adalah sekolah. Yang kedua, kepada Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi persyaratan, baik yang ASN maupun P3K maupun yang GTD, harus segera menyiapkan diri. Mau tidak mau, sudah panjenengan akan ikut di dalamnya. Karena produk calon produk guru penggerak ini sudah dari program nasional dan harus kita sambut. Sekarang ini kebanggaan pendidik yang berguna. Kalau panjenengan masih belum menganggap guru penggerak itu sesuatu yang istimewa, sekedar belajar, bahwa inilah simbol kebanggaan kita. Sekarang ini semua lini, kepala sekolah, pengawas, itu sudah tidak ada diklat. Dan yang terbaru, syarat menjadi kepala sekolah, salah satunya adalah guru penggerak. Kalau Bapak Ibu tidak berkenan menjadi kepala sekolah, ya guru penggerak itu bisa memotivasi diri untuk ke arah lebih baik. Andai kata dulu platform Merdeka Mengajar itu kita ikuti sungguh-sungguh, tidak seperti arahnya Pak Parwio tentang sampai ke jenengan, video di selesai. Andai kata kita ikuti, kita baca, tentunya mutu pelayanan panjenengan di guru itu akan semakin istimewa. Karena apa? Karena pikirannya terus berubah. Nah, kalau pikiran
pikiran kita itu sering kita gunakan hal-hal yang baru, mulang PKN. Ini Pak Joni tadi ada ya betul ya? Sudah enggak ya? Misalnya PKN, fungsi dasar negara, ya boleh dia itu berlari. Dasar hukum, pandangan hidup, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, dan mentok. Tetapi dengan ilmu yang didapat oleh teman-teman guru penggerak itu menjadi pemicu di dalam kita lebih mengabdikan diri, memaksimalkan peran kita. Jadi artinya kita ini mengajar tidak semuanya banyak inovatif, desain pembelajarannya akan semakin bertumbuh pada karakteristik siswa. Sehingga nanti kalau pikiran kita ini terus berubah, itu katanya memperlambat pikun. Tapi kalau pikiran kita ini senang, macet, kita akan semakin pensiun. Bapaknya ibu-ibu, kalau yang bapak ini kurang tangannya berbuat tidak pikun. Yang ibu-ibu itu kalau cepat pikun dulu. Makanya sekarang ini dimanfaatkan betul waktu itu. Saya kira itu yang bisa tekankan. Sekali lagi terima kasih pada Bu Hari, Buta, Mbak Dewi, dan Bu Widya dengan dari bagian sejarah dari program Mas Menteri untuk meningkatkan profesionalisme seorang pendidik. Kata kuncinya tidak ada satu pun yang sia-sia. Semua akan membawa makna kelak di akhir hari. Terima kasih, selamat bersosialisasi tentang budaya positif. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya katakan dimulai pelaksanaannya. Terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudaryono atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya penyampaian materi pertama disampaikan oleh Ibu Ari Yudita Ningsih SEMPD dengan materi disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Pada Bu Ari disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang berkenan hadir untuk kegiatan sosialisasi CGP Angkatan 7 ini. Kemudian juga kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan kita di SMP 140. Saya akan mencoba memulai presentasi saya tentang budaya positif. Mungkin sebelum kita mulai, saya sedikit tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah memang betul sekali yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa ternyata pada saat sebelum kita masuk menjadi CGP sepertinya seperti itu biasa aja gitu Pak. Kita sudah profesional, intinya seperti itu. Sudah, kalau misalkan saya sudah hampir 20 tahun mengajar, dikira sudah profesional, ternyata begitu masuk di pendidikan calon guru penggerak ini sangat luar biasa. Kita seperti tidak ada apa-apanya Bapak, kita seperti mulai lagi dari nol. Kita seperti ternyata banyak yang salah yang kita ajarkan selama ini. Ternyata kita dalam membimbing anak itu masih sangat jauh dari harapan yang nantinya akan yang ingin dicapai oleh CGP ini ternyata luar biasa sebenarnya. Jadi ini motivasi juga buat kami, nanti juga buat teman-teman yang belum ikut, bahwa kalau ternyata sudah masuk di situ, luar biasa pengalaman kita yang kita dapatkan sangat banyak sekali. Baik,
Saya mulai dari budaya positif. Di sini budaya positif adalah kebiasaan atau perilaku positif yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Budaya positif kaitannya dengan filosofi KHD, yaitu bahwa dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi di filosofi Ki Hajar Dewantoro itu adalah banyak yang intinya kita itu hanya sebagai perantara atau sebagai penuntun yang melaksanakan. Itu murid-murid itu harus kita kedepankan. Murid itu semua kegiatan yang kita lakukan, pengajaran yang kita lakukan itu harus berpihak pada murid. Intinya murid senang, murid itu dalam artian di sini juga merdeka belajar. Itu artinya ya apa yang diminati anak itu yang kita ikuti. Kalau selama ini kan kita doktrin, kita guru, kita sebagai senternya, apapun murid harus ikut kepada kita. Tapi untuk filosofi KHD ini bahwa guru yang harus mengikuti apa yang diinginkan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena sekarang ini kan kita tidak lagi di pendidikan sekarang itu kita memang harus sudah berfokus pada murid ya, sesuai dengan zamannya. Tidak lagi seperti zaman dulu kita didoktrin ayo tulis 100 kali ya ditulis gitu. Kalau sekarang kita harus mengikuti keinginan anak supaya anak itu lebih enjoy. Jika anak itu senang, nanti di dalam mengikuti pembelajaran juga akan banyak materi yang bisa terserap. Jadi tidak di bawah tekanan, tidak dalam tekanan gurunya. Kalau kita dulu sekolah, kalau nggak ngerjakan PR ya siap untuk dipukul, siap untuk dihukum. Kalau sekarang sudah tidak diperbolehkan seperti itu. Itu harapannya di Merdeka Belajar seperti itu juga yang menurut KHD. Kemudian disiplin positif merupakan disiplin yang bertujuan untuk membentuk karakter, namun tanpa hukuman. Di sini disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi kita mulai menumbuhkan rasa percaya diri dari anak, bukan di bawah tekanan. Biasanya anak kalau sudah dimarahi di bawah tekanan tidak akan bisa berkonsentrasi dengan baik. Tapi kalau anak itu senang, dia akan bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Sebenarnya di sekolah kita sudah dilakukan itu, tinggal seberapa efektifnya, apa yang perlu kita benahi. Sekian makna dari kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Kemudian yang teratur, kepatuhan pada peraturan. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin biasanya akan ada ketidaknyamanan. Karena kalau disiplin itu nanti kalau melanggar akan dihukum. Tapi sebetulnya di sini diharapkan bahwa disiplin itu tidak memberi hukuman. Jadi tidak diperkenankan untuk memberi hukuman. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan menciptakan murid yang merdeka secara utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Yaitu disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri dan memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri kita sendiri sebagai pendidik ataupun motivasi dari siswa tersebut, dari anak-anak didik kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau yang dari ekstrinsik kan dari luar biasanya lebih kepada tekanan atau kemudian hukuman, takut dengan orang lain, atau dengan dari dirinya sendiri muncul kesadaran untuk bisa mendisiplinkan diri sendiri. Baik, kemudian yang di materi yang kedua yaitu tentang motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Sebelumnya kita bisa tanyakan ke diri kita sendiri, kalau kita melakukan sesuatu itu untuk apa tujuannya, kemudian apa yang melatar belakangi, dorongannya apa. Biasanya kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau tidak nyaman, jadi kita lakukan aja. Kemudian mendapatkan apa yang kita mau, misalkan untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan pujian, mendapatkan uang mungkin, ya, sehingga kita melakukan hal tersebut. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tadi tujuannya yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kemudian motivasi perilaku manusia menurut Dan Gosson itu ada 3, yaitu untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini yang bisa kita pakai adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga kita lebih nyaman untuk melakukan. Jadi motivasinya bukan hanya sekedar untuk ketidaknyamanan atau hukuman karena takut dihukum sehingga kita melakukan sesuatu. Kemudian tidak untuk mendapatkan imbalan sehingga kita melakukan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman atau konsekuensi. Biasanya jika kita atau anak didik kita melakukan tindakan yang melanggar, itu kan pasti ada hukuman atau konsekuensi dalam tindakan tersebut. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tersebut tanpa melalui proses kesepakatan, tanpa melalui pengarahan dari guru. Sehingga kita hanya menerima saja. Siswa itu hanya menerima dihukum, misalkan disuruh membersihkan kamar mandi, ya oke aja, ya mau aja, kan tidak ada perlawanan. Kemudian biasanya tadi hukuman itu bisa bersifat fisik ataupun psikisnya. Kemudian di konsekuensi, bedanya dengan konsekuensi yaitu sudah direncanakan atau disepakati, jadi anak-anak paham konsekuensinya apa. Misalkan anak-anak tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR, biasanya ada kesepakatan dari bapak ibu guru atau kesepakatan kelas. Kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Misalnya mengerjakan lagi di kelas atau mengerjakan nanti pas pulang sekolah, ya, sehingga waktunya terkurangi. Yang seharusnya teman-temannya sudah pulang, ya tetap mengerjakan tugas. Nah, itu konsekuensi, jadi bukan hukuman. Misalkan lagi kalau terlambat ke sekolah, konsekuensinya apa? Misalkan minta izin dulu biasanya harus menemui tatip dulu minta izin. Jadi bukan langsung kalau enggak terlambat
terlambat sekolah langsung dikenai hukuman, nggak boleh masuk ke kelas misalkan sampai berapa jam pelajaran. Kemudian untuk yang dampak dari hukuman dan penghargaan yang disampaikan oleh Paul, jadi ada 8 dampak yang dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu kita kira kan suatu yang kalau kita berhasil yang mendapatkan sesuatu, kita dapat penghargaan itu istimewa. Tapi ternyata Paul ini menyatakan bahwa penghargaan itu ternyata merupakan hukuman, justru merupakan hukuman. Ternyata tidak membuat seseorang menjadi lebih baik, termotivasi. Ternyata di sini ada 8 di antaranya adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya ada di slide berikutnya. Nah, dampaknya ini yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau itu dalam jangka waktu yang panjang, penghargaan itu tidak lagi menjadi efektif, ya, sehingga seseorang itu justru akan kehilangan motivasinya. Sehingga hanya sesaat saja dia bisa memotivasi diri untuk mendapatkan penghargaan itu. Kemudian penghargaan ternyata tidak efektif jika hanya untuk melakukan yang diinginkan saja. Ya, jadi misalkan saya pengen jadi juara kelas, sehingga saya motivasi saya harus berusaha keras. Tapi setelah itu tercapai, motivasinya sudah hilang. Jadi justru penghargaannya menjadi tidak efektif. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan bisa merusak hubungan. Ya, jika ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya, sehingga sebagian yang tidak menyukai akan bisa merusak hubungan tersebut. Ya, misalkan, oh saya sepertinya yang seharusnya dapat bukan si dia. Nah, akhirnya bisa merusak hubungan dengan orang lain. Ya, dan misalkan antara siswa, bisa juga antara guru juga bisa seperti itu. Ya. Karena penghargaan ini mungkin ada yang merasa tidak sesuai, sehingga justru akan merusak hubungan. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini dari hasil riset ada yang dilakukan terhadap anak-anak yang diberi penghargaan berupa uang dan permen, menunjukkan bahwa hasil pekerjaan mereka itu lebih banyak membuat kesalahan. Oke, seperti contoh saya pernah melakukan ini, anak-anak itu saya iming-imingi dengan saya bawa pulpen. Jadi silakan yang bisa menjawab pekerjaannya dengan cepat dan benar, saya beri permen. Ternyata anak-anak itu jawabnya karena ingin cepat-cepatan supaya mau mendapatkan pulpen ini. Ternyata hasilnya ya asal-asalan aja, yang penting selesai duluan gitu. Segala cara bisa dilakukan, bisa nyontek punya temannya, bisa lihat buku dan sebagainya. Jadi karena tidak berdasarkan dari motivasi intrinsiknya. Oke. Kemudian penghargaan bisa menurunkan kualitas. Oke. Ini misalkan di pekerjaan juga demikian. Sebagai contohnya tadi mahasiswi, ya, mahasiswa atau mahasiswi yang diberikan uang, ya, padahal beliaunya itu kan mahasiswa ini kan belum saatnya bekerja sebetulnya, ya, hanya seharusnya melakukan pekerjaannya itu tidak didasarkan pada uang tapi pengalaman. Tapi karena dia sudah diiming-imingi uang sehingga pekerjaannya tidak maksimal dilakukan. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Biasanya murid-murid misalkan kita berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang untuk menulis sebuah puisi misalkan. Kreativitas kelompok murid-muridnya menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak diberitahu hadiahnya.
Ya, karena kalau udah diberitahu hadiahnya, hadiah yang gak menarik, nggak mau ya justru. Jadi kalau tidak dikasih tahu kan stres, jadi dia semangat mengerjakan tugasnya seperti itu. Jadi ternyata bahwa penghargaan itu bisa memulihkan kreativitas seseorang. Oke, ini yang agak lebih mengenaskan ini, penghargaan sifat menghukum. Ya, ini terjadi ini saya alami juga. Ya, saya awal dulu biasanya kalau mulai SD SMP itu selalu jadi juara kelas, selalu ranking 1, ranking 2. Kemudian suatu saat waktu SMA nggak pernah dapat ranking, dan itu menantikan benar-benar merasa terhukum, merasa berarti saya nggak pintar sama sekali, dan itu sangat membuat saya justru tidak termotivasi belajar. Nah, berarti ternyata ranking itu bisa membunuh motivasi seseorang. Jadi makanya ini yang anak-anak, setelah saya tahu materi ini, biasanya saya ke anak-anak, mereka mesti setiap rapotan nanya, Bu, saya ranking berapa? Semuanya ranking 1, hebat semua, saya gitu kan. Bener Bu, iya ya anak. Kamu nggak perlu tahu rankingnya, yang penting kamu belajarnya ditingkatkan, kamu sudah maksimal, nilai kamu sudah ada, itu bagus-bagus semua. Seperti itu bilangnya. Karena memang untuk di kurikulum Merdeka ini tidak ada ranking. Kalau kita dulu kan selalu yang dilihat dulu ranking berapa. Kalau pas orang tua kita ngambil rapor, si ranking berapa, kadang nggak berani sembunyi, takutnya nanti pas rankingnya turun dan sebagainya. Nah, ini justru merusak motivasi kita. Mungkin yang bagus adalah motivasi dari dalam diri. Ya, jadi sesungguhnya bahwa kita sudah bisa menguasai suatu keterampilan, ya itu sudah dianggap bahwa itu sebuah penghargaan. Nah, itu harus dari situ ya. Jadi sedikit yang bisa kita lakukan itu sudah penghargaan bahwa kita bisa. Ya, nggak harus sampai yang yang tidak bisa kita capai. Yang saya harus perfect seperti dia, saya harus seperti si A, si B, tidak harus seperti itu. Di situ contohnya aja bisa, misalkan anak sudah bisa baca aja sudah penghargaan. Mungkin anak sudah jalan sudah bisa penghargaan. Jadi kalau di kelas kita anak-anak sudah mau mengerjakan tugas itu sudah penghargaan ya, Ibu. Jadi nggak usah misalkan kerjaanmu kok jelek dan sebagainya kan. Saya kan juga kita tidak terucap tadi setelah saya tahu ini. Kalau dulu sebelumnya kadang, ayo pekerjaannya diperbaiki lagi. Segitu kadang kalau kurang pas. Nah, jadi itu bahwa ternyata penghargaan itu bisa merusak motivasi seseorang. Jadi apapun sekecil apapun, ya itu sudah penghargaan. Yang kita lakukan, kita mau melakukan itu aja sudah suatu penghargaan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, mungkin kami masih belajar. Tadi kami mohon masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyampaikan materinya. Selanjutnya langsung saja ke Ibu Guru yang berlatih SPSI dengan materi posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Pada Ibu, silakan. Saya mohon izin, Ibu dan Bapak, mungkin sebelum saya memulai materi ketiga ini, saya ajak permainan dulu biar nggak bosan. Ya, bisa berdiri Ibu, Bapak. Sudah berdiri. Baik dulu. Bapak Ibu bisa menggunakan temannya ya, maksudnya bagaimana?
dari ini maksudnya. Baris. Oke, monggo Mbak Ati Rahma. Ibu semua. Bapak boleh nggak berdiri? Sudah berdiri Pak? Baik. Ini tadi capek ya Pak ya? Saya bisa minta teman yang di belakangnya untuk pijit bahunya temannya. Kita berapa detik? 3 detik? Ya oke. Sudah, kita kan berbalik. Pasti saya bikin sendiri kan? Gimana Bu? Sudah mendingan? Sudah tegak? Oke, ngobrol. Baik Ibu, untuk materi selanjutnya, untuk materi ketiga, saya akan membahas tentang posisi kontrol ya. Pada teori ini, diharapkan setiap orang akan melakukan hal yang terbaik ya. Sebab perilaku individu memiliki alasan, jelas kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Okay? Dan semua individu mempunyai motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita, gitu. Moga next video. Di sini ada 5 posisi kontrol dulu, yaitu pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Biasanya yang kita terapkan, maaf Ibu, Bapak, selama ini saya juga sama. Yang biasa kita terapkan adalah posisi penghukum. Jadi di sini posisi penghukum itu biasanya penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Misalnya begini Bu, patuhi aturan saya atau kalau ada sanksi dari saya, itu bisa kita katakan bahwa itu adalah posisi penghukum. Biasanya kalau anak-anak terlambat, kita secara tidak sengaja pasti ngomong terlambat lagi, kamu lagi sampai bosan ibu kasih tahu kamu. Itu namanya posisi penghukum. Yang perlu kita tahu, hasil dari posisi penghukum itu kemungkinan murid akan marah dan jelas dia punya dendam karena mohon maaf di usia anak SMP itu pasti dendamnya lebih gede ya Bu ya. Terus bersifat agresif, bisa lebih buruk lagi setelah murid melihat motor dan mobil bapak ibu guru dan akan mengurus kendaraan tersebut di muka guru. Ini ada kejadian nggak Bu? Belum Bu. Ada ya. Nah ini kalau kita menerapkan posisi penghukum. Next video. Di sini yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang luar biasanya apa Bu? Ibu sangat kecewa sekali dengan kalian. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Di posisi ini, ya, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Hasilnya apa kira-kira? Hasilnya itu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri mereka. Mungkin next Ibu, untuk posisi ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid
melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak. Biasanya kita nggak sengaja ngomongnya kayak gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu itu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat murid tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Jadi murid akan mengecewakan dengan posisi kalau kita sebagai teman. Lanjut, Bu. Hasilnya apa kira-kira? Dari posisi teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Akibat lain misalnya, jadi kalau misalnya nih, gurunya pindah gitu. Gurunya ini nggak ada di situ, pasti dia ngomong, ibu ini nggak ada, saya nggak nyaman. Akhirnya dia juga ngefeknya ke saya malas jadinya sekolah nggak ada karena nggak ada guru A, guru B seperti itu. Lanjut, di posisi keempat yaitu posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya apa biasanya? Peraturannya apa? Apa yang harus kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan slip catatan daftar objek. Monggo Bu, lanjut. Untuk hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Oke, lanjut. Di posisi terakhir ini, Bu, kita bisa melihat posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Oke. Mungkin lanjut, Bu. Hasilnya untuk posisi manajer, posisi yang menurut Bapak Ibu tadi dari 5 posisi itu kira-kira apa, Bu? Posisi yang mana? Oke, makasih Bu Ari. Posisi manajer. Posisi yang ideal bagi seorang guru adalah posisi manajer dengan mengacu pada restitusi membuat murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ini untuk kami dokumentasi di penerapan posisi kontrol manajer oleh guru penggerak. Ini dari Bu Ari Dwita. Ini dari saya. Dan ini dari Bu Dwita. Sebelum kita menginjak materi keempat Ibu tentang kebutuhan dasar manusia, saya ajak permainan ini, kayaknya bosan nih dulu. Saya akan melatih konsentrasi dulu. Mungkin Ibu bisa memperhatikan saya, mendengarkan saya. Ada aba-aba dari saya. Nanti saya kasih ke Mbak Anu, tapi nggak ada hadiahnya karena tidak boleh memberikan penghargaan. Baik, saya mulai. Perhatikan saya, dengarkan saya, dan tirukan saya. Yaitu instruksi dari saya. Ini 1, yang ini 2.
Kalau ini tidak. Ada yang bisa, Bu? Ini satu. Wow, mereka konsentrasinya mantap. Lanjut ya, Bu, ya. Di sini kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, serta kesenangan. Setiap tindakan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita dapat memahami kebutuhan dasar kita, maka kita dapat menemukan sesuatu yang paling positif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh Bu, mungkin kita banyak menemui kasus ya di kelas, anak itu usil sama temannya. Misalnya, saya punya siswa itu namanya si A. Si A ini ketika di kelas, dia selalu cenderung membantu temannya. Misal, mungkin dikembalikan kita di buku dia. Misalnya, diambil gambar-gambarnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumah. Kalau bisa kita lihat anaknya seperti itu, jadi dia itu posisi orang tuanya berpisah Bapak Ibu. Jadi ketika dia di sekolah, dia selalu mencari perhatian dari temannya. Jadi kebutuhan dasar yang kurang dari dirinya itu apa kira-kira? Kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak itu berbeda dengan temannya, sering cari masalah di sekolah, itu pasti ada 5 kebutuhan dasar itu salah satunya yang tidak terpenuhi di rumah. Itu. Ngomong nggak ujian? Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid guru, namun juga bagi manusia dewasa seperti kita. Misalnya, kita tidak diperhatikan sama suami ibu, apa yang terjadi? Kita akan mencari sesuatu yang lain di luar, betul nggak? Itu karena ada kebutuhan dasar yang berkurang, karena kurang kasih sayang gitu. Betul enggak? Untuk selanjutnya, Desa menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perubahan perilaku positif, dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Mungkin sudah selesai. Nggak selesai ya? Selesai nggak? Terima kasih Ibu. Terima kasih di beberapanya. Saya masuk ke materi ketiga pada buku yang Aliwat SPP dengan materinya keyakinan kelas dan segitiga distribusi kepada beliau. Terima kasih Bapak. Oke Ibu, Bapak-bapak semuanya. Materi satunya yaitu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Jadi materi itu berhubungan ya dari materi yang sudah disampaikan sama Ali, sama Bu Dewi, sama itu berkelanjutan. Nah sekarang keyakinan kelas itu apa sih ya? Jadi keyakinan itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang disepakati secara tersirat dan tersurat ya, diwujudkan dengan melakukan kesepakatan. Jadi dibentuk dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak dan mudah dipahami sehingga akan dapat diterapkan. Nah, mengapa sih kok keyakinan kelas yang diperlukan? Kok bukan peraturan kelas saja? Nah, ini di sini ada dianalogikan seperti ini. Kalau kita naik sepeda motor, kewajiban kita apa? Biar nggak ditilang Pak polisi. Pakai helm dan harus aktif. Iya. Nah, tujuannya dari pakai helm itu biar apa? Nah, yang kedua adalah mata. Nah, kemudian ada analogi yang kedua.
wajib pakai masker. Tujuannya apa? Selamat. Ya, jadi dari pernyataan yang pertama tadi ya, Pak naik sepeda motor pakai helm, tujuannya untuk keselamatan. Kemudian pakai masker, tujuannya juga untuk keselamatan. Nah, dari hal pertama dan hal kedua yang dapat kita tarik, keyakinannya dan yang kita yakini, tujuannya itu adalah keselamatan. Ya, jadi ada banyak hal, tapi keyakinannya menuju pada satu keyakinan, pada satu nilai, itu keselamatan. Lanjut sekarang. Oke, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak, singkat aja sehingga mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Nah, bagaimana prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas ini? Prosedurnya seperti ini. Bapak Ibu, saya ajak praktek membuat keyakinan kelas, ya? Awalnya saya gurunya, maaf jadi murid-muridnya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas di kelas kita. Dewi, kita akan ini dibagikan, ya. Jadi nanti satu-satu silakan. Ini bagian satu-satu, kembali kasih. Silakan dituliskan. Kita akan membentuk suatu keyakinan kelas. Prosedurnya seperti ini. Yang bertanya aja ada yang bawa pulpen. Jadi jangan dibaca ini. Gini aja. Kita umpamanya ada sebuah kelas ya, ini ya. Misalnya kita akan membuat suatu keyakinan kelas kita. Nah, menurut kalian, mohon maaf ya, saya jadi gurunya, jadi muridnya. Anak-anak, silakan dituliskan. Kita akan membuat suatu keyakinan kelas, nilainya yang akan kita lakukan dan kita patuhi nanti, ya. Nah, silakan tulis kamu di kelas ini pengen agar suasana kelas itu aman, nyaman, apa yang ingin peraturan apa kira-kira yang pengen kamu tuliskan di situ. Misalnya nih. Tidak boleh nyangga, misalnya seperti itu ya. Oke, nyangga itu yang biasanya sering kalian lakukan, ambil namanya bapaknya. Ini namanya Dewi, kok panggilannya Joko? Joko itu siapa? Joko, gitu ya. Silakan dituliskan. Tidak boleh ikut di kelas. Bapak Ibu, saya minta tolong sampel agak sedikit ya. Silakan mungkin diadakan di papan sini sebelah sana yang sudah didengar tulis. Silakan diadakan di sebelahnya Bapak Ibu. Oke. Baik, sudah. Ada berapa? Satu lagi. Bapak ini contoh cuma beberapa aja, tak apa-apa, nggak usah semua. Oke, setelah semua hafal saya tuliskan ya, karena hafalnya semuanya belum tulisin ya. Oke.
Sudah tuliskan semua cita-citanya. Sekarang kita bacakan untuk mencari keyakinan apa yang akan kita dapatkan. Oke, yang baca cukup ya. Kalau banyak-banyak nanti bosan habis. Oke, datang ke kelas tepat waktu. Ini saya silakan di sini ya. Oke, nanti kita silakan datang ke kelas tepat waktu. Ini saya hubungan dengan nilai apa ya? Kalau yang pertama sudah diinfokan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa anak segera bisa meninggalkan sekolah. Ibu ulang sekali lagi, anak segera sudah dikosongkan karena kalian tidak ada pendampingnya. Silakan segera meninggalkan kelas karena tidak sudah penting. Anak-anak masih berada di dalam kelas. Sekali lagi, tidak harusnya pilih lagi. Silakan yang masih berada di dalam kelas segera kelas dikosongkan. Kelas dikosongkan, silakan segera meninggalkan kelas. Anak bisa meninggalkan sekolah. Jaga kesehatan karena kondisi hujan. Anak bisa bagaimana bisa menjaga diri kalian. Silakan yang masih berada di kelas belakang, kelas 7 masih pesta dengan kopinya. Segera kopinya segera dihabiskan, segera meninggalkan sekolah. Kelas-kelas yang masih ada, banyak anak kelas yang di dalam kelas masih banyak ya. Silakan segera sekali lagi, saya sampaikan sekali lagi, segera dikosongkan. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita mulai disiplin. Datang ke kelas tepat waktu, tertib melaksanakan tiket, tidak boleh tertidur di kelas kira-kira satu buku enggak? Satu buku, tidak boleh naik ke buku ini kan? Di sini ada katakan kejujuran, kalau kejujuran berarti satu nilai sendiri ya. Nilai apa? Jujur, ya, nilai jujur. Ya, tidak boleh tampil di kelas, tidak boleh miso. Masuk mana? Kira-kira mau nilai yang lain lagi? Oke. Kemudian tidak boleh makan permen di kelas. Oke. Dilarang buang air kecil dan BAB. Bagaimana jaga kebersihan ya, Kim ya? Ya. Sembarangan ya. Menjaga kemudian bila menggoda teman di kelas mereka dalam waktu di kerjanya siapa ini banyak pacaran di tidak apa ini disiplin ya. Kemudian tidak boleh menangis sampai dia kayak ini besok nangis. Kira-kira ini maksud nilai apa yang percaya diri? Oh, percaya diri ya, ada nilai percaya diri. Oke, lama coba di sini. Kemudian tidak berisik saat guru menjelaskan ini maksudnya apa ya? Oke, di sini. Dan kemudian berdiri kalau kamar mandi hanya satu kali untuk satu orang. Ya, jadi kamar mandi boleh ya. Masuk di Nah, dari simulasi pembentukan keyakinan kelas ke teman-teman di sini ada di sini juga bisa menerapkan keyakinan kelas. Kita dapatkan kalau keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas ini, kita dapat berapa nilai ini? 4 nilai. Jadi nanti kesepakatannya keyakinan kelas yang kita dapatkan adalah percaya diri, disiplin, jujur, dan menjaga kebersihan. Insya Allah nggak susah ya, gampang ya membuat kesepakatan kelas ya. Silakan Bapak. Nah, ini dokumentasi penerapan keyakinan kelas bersama teman-teman tadi. Mari sedang melaksanakan di hari Kamis 5 Januari kemarin ya. Lanjut Mbak. Kemudian ini ya langkah-langkah yang diberikan Bu Ali bersama murid kelas 7. Lanjut. Nih, anak-anak menempelkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini, lanjut lagi. Nah,
Nah, ini oleh Bu Nomayan, kegiatan yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023. Lanjut, Mbak. Oke, dan ini kegiatannya Bu Nomayan masih selanjutnya. Ini dapatkan kesepakatan kelas seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah masih Dewi ini sudah didapatkan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, saya sendiri di kelas ini saya lakukan pada hari Jumat 6 Januari 2023. Saya memberikan keterangan dulu anak-anak apa sih keyakinan kelas itu. Yuk kita bikin yuk, terus tanya jawab sama anak-anak. Itu seperti ini kira-kira interaksi. Kemudian pada Sabtu 7 Januari saya nggak langsung 1 hari karena waktu itu nggak cukup, jadi saya lanjutkan besoknya. Anak-anak saya kasih kertas kayak dengan tadi, kita tuliskan apa yang ingin kamu ditetapkan di kelas ini agar kita bisa belajar dengan menyenangkan di kelas ini. Anak-anak boleh menuliskan dan ditempel di papan yang ada di belakang kelas, nggak ada di depan. Lanjut. Nah, dari yang ditulis anak-anak tadi, saya pilih. Saya dapatkan keyakinan kelas 7F ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 hal, yaitu saling menghormati, karena anak biasanya suka nyandak nama orang tuanya, ya. Saling menolong sesama teman, kemudian menjaga kebersihan, kemudian 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang terakhir adalah nilai disiplin. Nah, ini di kelas saya, anak-anak saya ajak untuk membuat kesepakatan, jadi biar mereka tak ikat. Anak-anak saya ajak untuk tanda tangan secara tertulis kesepakatan. Jadi saya harapkan mereka mempunyai keyakinan kelas juga motivasi intrinsik. Oh iya sih, aku harus begini karena sadar dari diri mereka. Oke, materi yang terakhir saya yang kedua yaitu segitiga restitusi. Mungkin di sini semuanya masih awam ya, apa sih restitusi itu apa? Nah, biasanya yang kita lakukan untuk disiplin positif biasanya tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Ari kita melakukan hubungan ya dan konsekuensi. Nah, pada di guru penggerak ini kita belajar untuk kita ada anak yang lakukan kesalahan, kita lakukan restitusi terhadap anak itu. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke karakter yang lebih kuat. Di sini guru bersama murid mencari solusi apa sih masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan nanti dan mereka ingin menjadi apa nanti. Lanjut. Nah, pada restitusi tadi dilakukan hal yang namanya adalah segitiga restitusi. Jadi bukan segitiga sama sisi ya ini ya. Jadi pada segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama ini adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan yang sudah dibuat tadi keyakinan kelas ya. Lanjut Mbak. Nah ini tadi yang pertama menstabilkan identitas. Apa sih maksudnya Bu menstabilkan identitas itu ngapain? Jadi kita kalau ada identitas yang salah kita stabilkan dulu identitasnya. Kita semua pernah melakukan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita tanyakan pada murid tersebut, alasannya apa sih kok kamu melakukan hal itu? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas yang sudah diambil. Jadi keyakinannya sesuai nggak sih yang kamu lakukan sama keyakinannya itu. Jadi murid diajak untuk berkoreksi dirinya sendiri. Oh iya sih, ternyata tidak sesuai dengan keyakinan gitu ya. Sehingga mereka sadarnya itu secara internal, lebih pada motivasi internal. Nah, tadi ya menstabilkan identitas. Nah, langkah pertama menstabilkan identitas ya. Misalnya nih ada anak datang terlambat. Biasanya kan kamu terlambat, kamu lagi katanya Pak Dewi tadi ya. Kamu lagi terlambat. Dia langsung dapat hukuman. Nah,
Yang kita lakukan di sini melakukan pendekatan, tapi tanpa hukuman. Kita bisa memvalidasi, menstabilkan identitasnya dulu. Misalnya, kita tanya, kamu terlambat, kenapa kok terlambat? Kita tanyakan dulu, apa alasannya dia itu kok terlambat, itu apa? Kemudian, langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita bisa dengan kalimat-kalimat yang terdengar, apa ya, tanpa ada menghakimi. Misalnya, tadi saya terlambat karena tadi bangunnya kesiangan gitu. Nah, mungkin kita biasanya secara nggak sadar alasanmu ono kan biasanya seperti itu. Nah, kali ini pada validasi tindakan yang salah kita bisa menggunakan kalimat yang tidak menyakitkan. Tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu seperti itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu terlambat, sesuai nggak sih? Kamu keyakinan kelasmu, kamu sudah menyalahi keyakinan yang mana? Nah, ternyata ada keyakinan kelas yang namanya di situ kira-kira kok terlambat keyakinan apa yang sudah dilanggar? Disiplin. Nah, jadi anak itu sadar, oh iya saya sudah melanggar keyakinan kelas yaitu disiplin. Nah, kemudian kita menanyakan lagi pada anak tersebut. Nah, biar kamu bisa disiplin dan tidak menyalahi keyakinan, apa solusinya yang bisa kamu kerjakan? Misalnya dengan akan melihat sendiri, saya tidak akan tidur malam-malam sehingga bangun saya nggak akan kesiangan. Jadi intinya menentukan motivasi internal pada sisi. Nah, berikut adalah dokumentasi dari Ari Dwita. Dokumentasinya lakukan segitiga restitusi bersama siswa dan nah ya, kemudian ini yang oleh Bu Dewi melakukan di siapa namanya? Stefani. Oke, lanjut. Jadi saya sendiri melakukan praktek segitiga restitusi bersama siswa. Videonya nggak ada. Lalu saya Bapak Ibu terima kasih, itu tadi materi yang diberikan selanjutnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya ya. Yang menggurui tidak punya lebih pintar, enggak, hanya berusaha untuk sharing. Semoga sedikit yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pada Yanti. Saya tidak berlama-lama, saya Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi. Mungkin kalau orang pertanyaan. Guru Ara. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama yang saya tanyakan yaitu kita kan juga belajar juga dari kita, mungkin bisa sharing setelah jenengan mendapatkan ilmu JGW gitu kan, inovasi-inovasi apa yang sudah diterapkan yang hubungannya dengan implementasi dari pembelajaran GIS yang berbeda dengan kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih caranya misalnya ya, tadi kan membahas tentang motivasi dalam diri anak. Apa saja yang harus dilakukan untuk menunjukkan atau kita harus tahu bagaimana sih tahunya anak itu atau menumbuhkan motivasi dalam diri anak itu, caranya itu seperti apa sih gitu. Terus yang terakhir itu ya, hukuman, reward dan sebagainya. Ya, yang saya beda ya, mohon maaf.
memang juga yang sudah misalnya nih apa yang bisa jenengan lakukan, misalnya kalau misalnya itu dilakukan oleh kita sebagai guru, teman sejawat atau pimpinan, bagaimana untuk bisa menerapkan apa yang jenengan dapatkan dari CDP. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih pertanyaannya. Kita akan bantu jawab yang nomor 1 ya. Tadi Bu Ari menanyakan apa pertanyaan dari Bu Ari? Inovasi apa? Dari kita belajar ini itu dapatnya apa sih ya? Kalau buat saya pribadi ya, banyak hal sekali ya. Ternyata saya merasa bodoh, benar-benar ibu saya itu nggak tahu apa-apa yang itu masuk ke sini. Ternyata wow, banyak sekali yang harus kita pelajari. Dan terutama saya mempelajari diri saya sendiri ya, tentang teori kontrol ya, yang kita terapkan ke anak-anak. Kita selama ini posisi kontrol tadi ya, yang paling banyak dilakukan oleh Bapak Ibu biasanya menghukum. Saya juga pernah melakukan hukum, kemudian memantau, saya juga pernah memantau, kemudian teman saya juga sering memposisikan diri saya terhadap siswa saya itu sebagai teman, sering malah ya. Satu lagi posisi dan membuat rasa bersama, saya juga pernah melakukan itu, dan ternyata itu semua itu nggak benar gitu. Jadi ada tahapannya gitu. Yang paling nggak benar jadi pemukul, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan ada posisi ternyata yang paling ideal untuk Bapak Ibu guru, yaitu posisi manajer. Dimana kalau ada siswa yang salah, kita itu nggak langsung menghakimi, tapi melalui pendekatan yang luar biasa. Caranya itu nggak tanpa hukuman, tapi menyadarkan siswa agar dia itu tumbuh motivasi internalnya bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Sehingga kalau ada motivasi internal, ada keinginan dari dalam diri sendiri, maka perubahan itu insya Allah itu lebih mudah untuk dibenarkan. Biasanya datang terlambat dengan pendekatan posisi guru sebagai manajer, akhirnya si anak sadar, oke, aku ternyata selama ini bangunnya terlalu siang. Jadi akan memperbaiki dirinya sendiri, maka keesokan harinya dia tidak akan teman. Seperti itu, baru itu bagi diri saya sendiri. Yang mungkin Bu Dewi sama Bu Ani mau mengatakan, silakan. Ya, terima kasih Bu Ari Rahma atas pertanyaannya yang luar biasa. Karena memang calon penggerak berikutnya. Berapa hari insya Allah dibuka sampai nanti seluruh Bapak Ibu guru semuanya bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Kalau peraturan ini mungkin tidak ada hubungannya dengan ganti menteri, karena menteri siapapun peraturannya itu sudah ada di undang-undang. Baik, saya akan mencoba menjawab tadi inovasi apa yang diterapkan di sekolah. Mungkin memang seperti yang disampaikan Bu Widya tadi, belum banyak yang bisa kita lakukan. Misalkan langsung yang beda banget dari teman-teman, insya Allah belum banyak beda ya. Cuma ini aja mungkin yang bisa kita terapkan. Mungkin kita banyak belajar ilmu dari CDP itu yang tadi seperti disampaikan, kita ada jika ada anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tapi kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Mungkin memang tidak semuanya bisa kita jalankan ya, karena ini masih proses ya. Dalam berproses itu ya kita masih namanya belajar berproses, yang masih ada naik turunnya. Termasuk ini kita sudah mencoba berbeda, membuat
keyakinan kelas. Kalau biasanya kan kita membuat peraturan kelas, kalau kita membuat peraturan kelas itu anak-anak pasti jatuhnya langsung, waduh, kok malah gak di apa? Kalau kita melanggar pasti dihukum. Nah, ini kan seperti itu. Tapi kita mencoba membuat berbeda dengan keyakinan kelas. Jadi intinya bahwa itu datang dari kesadaran diri anak-anak. Yang menentukan keyakinan kelas ini anak-anak sendiri. Ya, jadi kalau dia sudah menuliskan seperti itu, kan tadi kalau bilang ada konsekuensinya ya, bukan hukuman tapi konsekuensi. Kalau sudah melakukan itu berarti konsekuensinya apa? Ya, kan tidak mungkin kita misalkan membuat kesalahan tidak ada konsekuensi, ya, tapi konsekuensi bukan lagi hukuman. Jadi anak tidak lagi takut untuk berproses, ya, karena dalam berproses pasti ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, termasuk kita saja. Selama belajar kita kan tetap selalu belajar. Kita sebagai guru tidak selalu benar ya, dalam menyampaikan sesuatu ke anak-anak. Kita tidak selalu benar. Jadi kita juga mulai sadar, oh iya, ternyata ada kesalahan, berarti kita harus berani merevisi. Ya, jangan malu. Aku ketok gak pinter, misalkan di hadapan anak-anak. Saya mencoba seperti itu. Jadi kalau misalkan saya salah, kadang saya terlambat ke kelas, itu saya insya Allah selalu bilang minta maaf ke anak-anak. Itu yang saya lakukan. Mungkin berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu sebelum saya mengenal pendidikan di Purba Barat, ya masuk kelas ya aja, akan terlambat ya oke aja gitu. Jadi kalau sekarang saya setiap masuk kelas selalu melihat dulu. Kadang termasuk ya penampilan kita juga sudah siap belum, termasuk sekarang untuk inovasi ya di media pembelajaran. Mungkin kita sekarang sudah sering memakai kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang lagi tren sekarang apa gitu biar anak-anak suka. Kadang kita juga meskipun belum bisa membuat maksimal, bisa membuat sendiri, kita bisa dengan cara ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah itu kita bisa lakukan itu. Jadi anak-anak biar gak bosan. Kadang kita sudah melihat video, materi-materi yang bisa dilakukan di YouTube seperti apa gitu. Itu mungkin inovasinya memang masih sedikit, masih banyak yang perlu kita benahi lagi. Dia tadi yang kedua apa? Tentang menumbuhkan motivasi dari diri. Ya mungkin kita kalau menumbuhkan motivasi biasanya kita lebih kepada cerita, menceritakan ke anak, ya, menceritakan pengalaman atau berbagi biasanya lebih banyak ke cerita sehingga anak-anak itu bisa memahami, sehingga akan tumbuh motivasi dari diri sendiri. Itu kalau yang saya lakukan seperti itu. Saya biasanya memberikan nasihat itu tidak langsung kamu gini, enggak. Saya bercerita dulu kepada saya, atau kadang saya tayangkan video tentang motivasi. Ya, yang paling menyentuh itu biasanya kalau itu saya pernah menayangkan yang orang yang cacat gitu, yang menang lomba renang. Ada yang renang, yang disabilitas itu ya, yang renang, yang lari. Yang ini punya kekurangan tapi bisa mengatasi kekurangan itu. Saya selalu menyampaikan ke anak-anak, kamu sempurna. Ya. Kamu sempurna, bisa punya semuanya lengkap. Tapi kenapa kamu tidak bisa seperti itu? Mungkin kalau saya bilang itu kadang-kadang membuat rasa bersalah. Tapi sebenarnya saya ingin memotivasi anak-anak. Jadi melihat yang seperti itu aja. Yang kakinya hanya sebelah, yang tangannya hanya sebelah, bisa luar biasa motivasinya. Kenapa kamu tidak seperti itu? Jadi kadang itu yang membuat anak-anak bisa menumbuhkan motivasi dari dirinya sendiri. Oh iya, pasti dia akan melihat seperti itu. Yang seperti itu aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Oke. Mungkin itu ya
untuk menumbuhkan motivasi. Kemudian jika ada temannya yang melakukan positif apa yang harus kita lakukan? Ya, itu yang menjawabnya. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya lakukan untuk terima kasih. Mohon izin menjawab, Ibu. Dari mungkin apa yang bisa kita lakukan pada teman yang memposisikan diri sebagai penghubung. Ini salah satunya Bu ya, kita membuat sosialisasi hari ini. Mungkin ada sebagian orang yang akan paham bahwa posisi kontrol yang baik itu sebenarnya hanya posisi manajer. Jadi kalau ada teman yang seperti itu, diharapkan dengan sosialisasi yang kita sampaikan paling tidak sedikit menambah wawasan. Seperti itu Bari. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Bagaimana? Ya, apakah jawabannya sudah puas? Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Oke, mungkin selanjutnya dari bertanya mungkin pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin sedikit menyambung pertanyaan dari Bu Adi tentang cara memotivasi siswa yang tepat apabila ada ibaratnya siswa itu dicelup gak teles, diomong gak kokol, dibuang balik mana. Ibaratnya seperti itu. Ini karena studi kasus dari satu siswa saja seperti ini. Kemudian yang kedua tentang ini mungkin menyambung ya pertanyaannya. Jadi yang kedua itu juga cara mengetahui kebutuhan dasar siswa itu bagaimana. Karena ini memang luar biasa sekali siswa itu. Gak boleh menyebut nama ya. Gak boleh sebut nama ya. Nah, lalu yang terakhir itu cara menciptakan sedikit restitusi di kelas apabila waktunya kita itu terbatas. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Anissa atas pertanyaannya. Tadi yang disampaikan mungkin sama ya, yang dari Bu Ali Rahma untuk menemukan motivasi dari diri. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, menemukan motivasi yang motivasi dari diri, Mbak, yang motivasi. Sama berarti yang saya untuk menentukan motivasi itu biasanya saya bercerita, saya memberikan menayangkan video-video motivasi itu yang dari yang saya lakukan. Kalau ini biasanya apa? Dari Bu Dewi. Ya, nanti disampaikan Bu Dewi gitu, ya tambahannya. Saya sama itu. Hanya izin menjawab Bu Anissa untuk kita memotivasi siswa. Memang kalau dari diri siswa itu di usia SMP agak gampang-gampang susah. Jika tanya Bu Anissa tadi di PP gak garing, di rumah gak teles, gitu kan? Jadi begini Bu, perlu dilakukan konseling di sini, konseling individu dalam artian kita mencari latar belakang dulu apa yang membuat siswa itu pasti anak-anak melakukan sesuatu itu kalau tidak ada latar belakang nggak mungkin. Bisa jadi ini berhubungan dengan 5 kebutuhan
tadi, ya. Jadi semua orang itu pasti memiliki 5 kebutuhan dasar. Mungkin bisa juga lihat 5 kebutuhan dasar. Materi keempat, Ibu. Jadi kita kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia, itu ada penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima serta kesenangan. Misal Ibu, ini pasti dimiliki semua anak. Kalau misalnya salah satu saja 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, yang tadi sudah saya sampaikan Bu ya. Misal ini, contoh kasus ini, si A ini dia orang tuanya bercerai. Otomatis dia di rumah kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena dia ikut neneknya, misalnya di contoh kasus. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak dia terima selama ini? Pasti yang kasih sayang dan perasaan dia terima. Sehingga apa yang terjadi ketika dia ada di kelas, dia akan sering jahil sama dan lain sebagainya, usir kayak gitu. Itu karena ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Jadi bagaimana anak yang seperti itu mungkin kita bisa lakukan konseling pribadi, dan mungkin juga kalau misal ini konseling tidak mempan, tidak mampu, kita bisa menemani orang tuanya. Nanti kita temukan, setelah kita konseling dengan orang tuanya, kita temukan antara anak dan orang tuanya. Seperti saya kemarin melakukan itu, misalnya ada salah satu anak itu yang sulit minta maaf sama orang tuanya, padahal dia itu salah, ternyata salah. Apa yang saya lakukan awalnya, kenapa anak ini pas bisa berbuat seperti itu? Pasti ada sesuatu yang membuat dia parah, sehingga saya panggil orang tuanya, ternyata banyak kata-kata yang menyakiti hati anak ini. Akhirnya apa? Anak ini saya suruh, kira-kira kenapa kok orang tuanya sampai melakukan seperti itu, sampai terucap kata-kata kasar dan menurut kamu Tuhan baru kamu sakit hati? Ternyata karena saya sering pulang mengampu, karena saya nggak nurut, nggak pernah membantu mama di rumah. Jadi menurut kamu, kalau kamu melakukan seperti itu, apa yang akan terjadi? Ya jelas saya dimarahi sama mama saya. Berarti di sini yang salah siapa? Yang berbuat tidak bagus itu siapa? Saya. Kalau kamu merasa itu tidak bagus perbuatan tersebut, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus minta maaf sama mama saya. Akhirnya orang tuanya sama anaknya berpelukan, nangis berdua, dan sedikit banyak ada perubahan di sana. Gitu Pak. Mungkin itu saja yang berkaitan dengan awal. Terima kasih kepada Ibu calon gubernur angkatan 7 yang telah menyampaikan materi serta menjawab semua pertanyaan yang sudah diberikan. Mungkin saya tarik kesimpulan saja dari materi ini. Dari materi yang pertama, disiplin positif ya. Mungkin disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian ada posisi kontrol yang ada 5. Yang pertama ada penghukum, membuat rasa bersalah sebagai pengulang, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan lebih baiknya atau idealnya Bapak Ibu guru lebih ke pendekatan sebagai manajer. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, ada kebebasan, penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima dan kesenangan. Dan yang terakhir, keyakinan kelas diwujudkan dengan melakukan kesepakatan atau antara guru dan murid dibentuk dalam bentuk yang positif. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, mungkin saya ada sedikit pantun
duduk sendirian tanpa kasih cukup sekian. Jadi saya berbicara hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi.